Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Ibu Rukmawati, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar perlindungan tanaman, dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3, kelas PAB, Program Studi Agroteknologi, akan mempresentasikan materi tentang jenis hama dan kerusakannya. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Alim Nurhuda dengan NIM 43, Erliartno Sriwandari dengan NIM 41, Adat Nursyadi NIM 42, Twiksar Layu Linggi NIM 44, dan Anissa Ayuning Salma NIM 45. Materi yang akan kami sampaikan meliputi hama tanaman semusim, hama pada tanaman tahunan, dan hama bahan simpan atau pasca panen. Sebelum itu, apa sih itu hama? Hama adalah semua organisme atau binatang yang aktivitas hidupnya menyebabkan kerusakan pada tanaman, sehingga menimbulkan kerugian secara ekonomi. Hama sendiri dibagi menjadi 3, yaitu hama utama, hama minor, dan hama potensial. Seluruh atau sebagian tanaman yang terserang hama akan mengalami penurunan fungsi, atau bahkan mengalami kematian. Terdapat beberapa jenis hama yang dapat menyerang tanaman dan kerusakan yang ditimbulkan, mulai dari hama pada tanaman semusim, hama pada tanaman tahunan, dan hama pasca panen atau hama bahan simpan. Yang pertama ada hama tanaman semusim. Hama tanaman semusim adalah tanaman yang hidup selama semusim atau produksinya hanya sekali panen dan dalam setahun bisa beberapa kali produksi dengan cara memulai penanaman baru setelah selesai permanen sebelumnya di mana varietasnya tidak sebanyak tanaman tahunan. Yang pertama ada padi atau Oryza sativa. Yang pertama ada hama wareng batang coklat. Hama yang termasuk dalam ordo Homoptera dan famili Delphacidae. Gejala serangan yang ditimbulkan dari hama wareng coklat yaitu tanaman menjadi kering seperti terbakar atau disebut copperborn. Yang kedua ada wareng hijau, tergolong dalam ordo Homoptera dan famili Delphacidae. Gejala yang ditimbulkan adalah daun kekuningan karena tari cairan selnya. Wareng hijau dapat menularkan virus tumoro. Yang ketiga ada walang sangit. Hama yang termasuk dalam ordo Hemiptera dan familia Choridae. Gejala serangan dengan menyerang bulir masak susu. Pada bulir terdapat bekas tusukan berwarna coklat, akibatnya bulir padi menjadi hampa atau setengah hampa. Yang keempat ada ganjur, termasuk dalam ordo Diptera dan famili Chachidomidae. Gejala serangan yang ditimbulkan yaitu daun termuda tumbuh membentuk paruh sehingga daun padi seperti daun bawang. Timbul banyak anakan. Intensitas serangan 5% pada tanaman padi berumur 40 hari setelah tanam. Yang kelima ada penggerek batang padi kuning, termasuk dalam ordo Lepidoptera dan famili Pyralidae. Gejala serangan pada fase vegetatif yaitu sundep di mana daun muda atau pupus berwarna kuning dan mudah dicabut, dan pada fase generatif yaitu beluk di mana mulai tampak tegak berwarna putih tak berisi karena batang tergerek sehingga transportasi makanan tidak bisa sampai ke atas. Yang kedua pada kedelai, yaitu ada warang daun kedelai, termasuk dalam ordo Homoptera dan famili Cicadelidae. Gejala serangan pada bagian yang terserang mengalami misforming, lalu menguning dan aktifnya layu. Kemudian ada pengisap polong, tergolong dalam ordo Hemiptera dan familia Choreidae. Gejala serangan yaitu polong dan biji rusak terisap cairan senya, terdapat spot-spot hitam. Apabila serangan berlanjut, polong hampa dan gugur. Kemudian ada penggerek polong kedelai. Hama ini tergolong ordo Lepidoptera dan familia Pyralidae. Gejala serangan menyebabkan polong rusak berlubang-lubang tergerek. Kemudian ada ulat gaya, termasuk dalam ordo Lepidoptera dan familia Noctuidae. Gejala serangan ditandai dengan daun atau polong berlubang-lubang tergerek. Yang ketiga adalah pada tanaman kubis. Hama yang menyerang yang pertama adalah ulat kubis yang termasuk dalam ordo Lepidoptera dan famili Plutelidae. Gejala serangannya yaitu daun kubis bagian luar berlubang-lubang tergerek dengan ukuran 0,5 cm. Yang kedua adalah ulat jantung kubis, tergolong dalam ordo Lepidoptera dan famili Pyralidae. Gejala serangan yang ditimbulkan
yaitu kubis rusak berlubang-lubang mulai dari bagian tengah atau jantung. Yang keempat adalah jagung. Hama yang menyerang yang pertama adalah penggerek batang jagung yang termasuk ke dalam ordo Lepidoptera dan famili Pyralidae. Gejala serangan yang ditimbulkan berupa batang banyak berlubang dan di dalam batang terdapat bekas gerekan. Pada lubang gerek keluar tepung gerekan berwarna coklat. Yang kedua adalah penggerek tongkol jagung, termasuk dalam ordo Lepidoptera dan famili Noctuidae. Gejala serangan yaitu rambut-rambut jagung terputus-putus dan mudah dicabut. Biji-biji jagung tergerek. Yang kelima adalah tebu. Hama yang menyerang yang pertama adalah penggerek batang tebu. Tergolong dalam ordo Lepidoptera dan famili Pyralidae. Gejala serangan yang ditimbulkan berupa kerusakan lorong-lorong gerek, lalu menyebabkan pengerasan dan sering timbul pembusukan. Serangan lebih lanjut menyebabkan tebu cepat membentuk siwilan, dan siwilan ini biasanya terletak di bagian bawah. Yang kedua adalah penggerek pucuk tebu, termasuk dalam ordo Lepidoptera dan famili Pyralidae. Gejala serangan yang ditimbulkan adalah bila pucuk membuka akan tampak lubang-lubang bekas gerekan yang berderet. Daun termuda yang masih menggulung akan rusak dan bagian pangkalnya akan mati. Next. Hama tanaman tahunan. Tanaman yang mampu tumbuh dan membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun untuk berproduksi dan dapat menghasilkan setelah puluhan tahun. Hama tanam tahun ini meliputi satu hama Triculata trifenestrata yang termasuk dalam ordo Lepidoptera dan famili Ceturinidae. Tanaman yang terserang biasanya tidak sampai mati dan akan pulih beberapa minggu kemudian. Yang kedua adalah hama penggerek batang yang termasuk dalam ordo Lepidoptera dan famili Pyralidae. Gejala serangan yang ditimbulkan berupa gerekan pada permukaan batang. Yang ketiga adalah hama Bactocera sp, yang merupakan hama penggerek batang dengan serangga dewasanya berupa kumbang. Selain menyerang tanaman pala, hama ini juga menyerang tanaman dadap, kapok, dan kakao. Oke, lanjut. Yang keempat yaitu hama Seucera sp. Hama Seucera sp merupakan hama penggerak cabang dengan serangga dewasanya berupa ngengat. Selain tanaman kina, hama ini menyerang tanaman kopi, teh, jati, mahoni, dan kakao. Hama ini akan mengakibatkan bagian cabang akan mengering lalu mati. Yang kelima yaitu hama Chonoporpa ceramella, merupakan pengerek dan hama utama tanaman kakao. Hama ini dapat ditemukan di seluruh sentra pertanaman kakao seperti Sulawesi, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Hama penggerak buah ini larvanya memakan daging buah dan biji kakao yang masih muda, sehingga buah tidak dapat dipanen. Hama pasca panen atau bahan simpan. Bahan atau material yang disimpan dalam tempat penyimpanan tidak luput dari serangga hama. Berbagai macam kerusakan yang ditimbulkan oleh hama gudang pada bahan simpanan adalah terjadinya pengurangan berat, penurunan kualitas bahan, dan pengurangan daya kecambah biji. Yang pertama adalah bubuk beras, Sitophilus oryzae, termasuk dalam ordo Cleopatra dan familia Curculinidae. Biologi hama berupa telur diletakkan pada material dengan cara membuat lubang kemudian ditutup dengan sisa gerekan. Gejala serangan yaitu bahan menjadi berlubang-lubang dan terdapat sisa gerekan berupa tepung berbau apek. Yang kedua, Burchus chinensis, termasuk dalam ordo Cleopatra dan familia Burchidae. Biologi hama berupa kumbang mempunyai moncong pendek dan femur kaki belakang membesar. Elytra berwarna coklat kekuning-kuningan. Telur diletakkan pada permukaan bahan, tampak merusak bahan. Setelah menetas, larva merobek kulit telur yang menempel pada kulit biji kacang dan menggerek masuk ke dalam. Siklus hidupnya kurang lebih 26 hari. Gejala serangan menyebabkan biji berlubang dan meninggalkan bekas gesekan. Yang ketiga adalah Archaecerus fasciculatus, termasuk dalam ordo Cleopatra dan familia Artiptridae. Biologi hama ini dikenal sebagai kumbang biji kopi. Di Jawa dikenal sebagai bubuk kaplek. Kumbang berwarna coklat muda, berukuran 4-5 mm dengan moncong pendek. Larvanya menyerupai uret berwarna putih kelabu, siklus hidupnya 28-42 hari. Gejala serangan menyebabkan bahan-bahan berlubang-lubang dan meninggalkan tepung bekas gerekan. Yang 4, Chorchira
Cephalonica, termasuk dalam ordo Lepidoptera dan familia Galeridae. Biologi hidup pada bahan-bahan yang bertepung. Ngengat berwarna kelabu coklat agak pucat. Telur bentuk bulat berwarna putih keruh diletakkan bebas pada bahan. Larva menggandeng-gandengkan bahan dengan liurnya sehingga terbentuk gumpalan. Menjelang berkepompong, larva naik ke permukaan bahan dan membuat kokon. Siklus hidupnya 37 sampai 50 hari. Gejala serangan berupa bahan bergumpal-gumpal, kemudian keropos, serta berbau apek. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat didiskusikan melalui grup WhatsApp. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Dan apabila terdapat kesalahan, kami memohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.